ndak maksiat, orangnya punya, pelit nopo dermawan. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Sholatnya bagus, tapi dia pelit, kira-kira ke surga nopo buatan? Hah? Tuh, ini pertanyaan sederhana. Monggo. Sholatnya bagus, sudah merasa bagus, cuma dia pelit, nggak mau infak, nggak mau sedekah, apalagi zakat. Kadang zakat itu nggak jujur. Harusnya 100 juta, 2,5 juta, 1 miliar kan harusnya 25 juta, zakatnya 5 juta, so gede. Kalau punya 100 miliar kan 2,5 miliar, sayang banget itu 2,5 miliar dapat rumah baru, mobil baru, isinya baru. Ya. Yang ngurus juga baru kan? Ya itu baru. Jujur nopo boten ngeluarin zakat. Boten. Oh 2,5 berat. Sholatnya bagus, curang di masalah zakat. Jelas? Oke lah, duitnya nggak terlalu banyak, infak sedekah nopo boten. Kok kalau urusan infak kayaknya susah jawabannya. Iya. Beras lagi naik. Kalau di bawah mentah. Jelas nih, ini harus diperhatikan oleh kita untuk memperbaiki kualitas ibadah. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, kenapa? Karena kalau sholat itu sejatinya kan hablum minallah. Sementara zakat, infak, sedekah hablum minan. Ayat Al-Quran itu kalau diriset antara hablum minallah ibadah personal dengan hablum minan nas ibadah sosial 100 banding 1. 100 dibanding 1. Sholat saja digandengkan aqimus sholata wa atuz zakat alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Selalu digandeng, puasa digandeng, pakai video, pakai ini, itu jelas ya? Oke. Gimana nih, rajin sholat sudah bagus tapi pelit, ke surga nopo boten? Hah? Boten ya? Apalagi sudah pelit nggak sholat. Loh, ada ayatnya, ada. Ini bunyinya nih, ini bunyi ayatnya nih. Nih orang lagi tapi pelit dia, orangnya pelit, payah tapi pelit. Bunyinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mau pakai ayat semua. Bukan kata saya kan gitu kan. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kan begitu kan? Orang-orang yang suka yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata, nyimpen emas dan perak. Sampai nyimpen emas dan perak nunggu boten. Boten, istri yang nyimpen ya? Iya, Pak. Yang nyimpen. Sampai punya tabungan nunggu boten? Punya, pokoknya punya ya. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, tapi tidak diinfakkan fi sabilillah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Muhammad sampaikan kepada orang-orang yang suka nyimpan kekayaan kabar gembira. Apa? Kabar gembiranya adzabin alim, siksa yang pedih. Itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya. Yauma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kekayaan yang disimpan nanti akan dibakar di atas api neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, diserika ke wajahnya. Masuk surga apa neraka? Lalu diserika di neraka. Fatukwa biha jibahuhum, kekayaannya makin banyak yang dipanaskan, diserika. Wa junubuhum, lambungnya, perutnya diserika. Wa zuhuruhum, punggungnya diserika. Itu surga apa neraka kira-kira? Ini kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum
anfusikum. Nih yang kalian simpan dulu buat diri sendiri. Apa kata Allah? Fatuqu ma kuntum taknisun. Rasakanlah yang kalian simpan dulu. Jelas? Masih mau suka simpan? Suka. Masih mau suka simpan nih, kira-kira nih. Sampai punya simpanan buatan? Hah? Kan bilangnya buatan. Kalau kan nanya sampai punya simpanan buatan semua. Nggak mungkin beliau punya simpanan. Kalau tabungan banyak. Jelas ya? Artinya orang yang sholatnya bagus akan berpengaruh kepada ibadah sosialnya. Sehingga dalam Al-Baqarah yang surat kedua itu, orang bertakwa itu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di surah Al-Anfal sama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada infak lagi. Berkata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin sejati. Ini sholatnya aja kita kan belum beres, apalagi lari sampai ke infak. Jelas maksudnya? Berarti kita betul-betul harus memperbaiki ibadah kita dan terutama ibadah sholat. Siap kita perbaiki sholat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita yang lalu-lalu itu sah dan diterima. Mudah-mudahan setelah ini sholat kita makin bagus. Setelah sholatnya bagus, ibadah sosialnya juga bagus. Amin ya Rabbal. Siap nih? Alhamdulillah. Jam berapa? Sudah lewat jam 10. Mohon maaf jujur, saya dari pagi belum pulang. Maka tadi saya nanya, duduk, berdiri, itu bahasa biasa, nanti kursi, begitu maksudnya. Kan saya nanya, duduk atau berdiri? Berdiri. Enggak duduk, berdiri. Padahal itu bahasa kiasan, duduk kan tidak harus di lantai. Tapi juga di kursi. Saya dari pagi tidak pulang. Jelas maksudnya? Ya, jujur, saya dari pagi belum pulang Bapak Ibu. Nih, muter-muter pokoknya. Belum pulang. Terakhir ini kan di Polsek Cilincing, dekat rumah, kesini lagi. Ya, tapi alhamdulillah saya senang bisa bersilaturahmi dengan jamaah Al-Amin, dengan jamaah mushola masjid lainnya. Meskipun singkat mudah-mudahan jadi beringat, terutama buat pribadi yang menyampaikan. Sebab kalau yang ngomong itu cuma ngomong tidak menyampaikan, takutnya kena kaburomat dan indallahi antakum limana tafalun. Allah murka pada kamu yang menyampaikan tapi tak kau lakukan, atau terkena kitab zuban. Apa kitab zuban bunyinya? Gimana bunyi kitab zuban? Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadin watan. Pernah kan kaji itu? Oh pernah. Pernah dengar? Pernah dengar? Ya, bisa dengar. Itu kitab Zubat Ibnu Ruslan. Ya, Ibnu Rus. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Wa alimun utawi wong kang alim bi ilmihi kelawan ilmuni alim, lam ya'malan iku ora kelakon sapa alim, mu'adzabun moko iku. Wah ini bahaya nih. Ya, mu'adzabun iku disiksa min qabli qudwatil watan, saking sadurunge wong kang nyembah berhala. Berarti orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya, Abu Jahal, Abu Lahab santai, nunggu dia duluan. Jelas?
Enakan jadi orang alim apa boten? Tapi jadi orang bodoh nggak enak. Ya, ini kalau orang bodoh begini nih kayak enaknya nih. Ada dalilnya semua, tenang. Wa kullu man fi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang beramal beribadah tanpa ada dasar ilmunya, amal-amalnya ditolak dan diterima. Jadi enak akan jadi orang alim atau bodoh? Enak orang alim. Tapi orang alim bebannya kalau ilmunya tidak diamalkan disiksa duluan sebelum penyembah berhala. Ayo kita kan orang bodoh orang alim. Tengah-tengah itu bukan surga, bukan neraka. Namanya akrof. Sampai mau masuk tengah-tengah. Nanti Pak Haji Sakiman, Pak Haji Sukimin kanan enak, yang kiri Abu Jalal sampai di tengah. Gak enak, jelas? Gak enak di tengah-tengah. Lihat kanan, enak banget ya ada Habib Wahbi. Kiri, astagfirullah, alhamdulillah gak masuk ke kiri. Kan begitu kan? Nah, yang enak bagaimana? Yang enak seberapapun ilmu yang kita punya amalkan. Jelas? Ilmunya 10 amalkan, makin banyak makin diamalkan. Karena ilmu diamalkan itu akan meningkatkan keimanan laju menuju pada ketakwaan. Jelas? Ini kok pasien mau jadinya nih? Karena kata Nabi man istada ilman wa lam yasdad dan lam yasdad min Allah illa dan makin pintar makin berilmu seseorang hidayahnya enggak nambah, bukan makin dekat dari Allah tapi makin jauh. Mudah-mudahan di sini kita yang makin berilmu makin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan cucu kita oleh Allah dijadikan min ahli ilmi wal khair. Dan anak cucu kita oleh Allah dijadikan bagian dari para ulama al-amilun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua kelak dimasukkan ke surga ikut para ulama. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah yang dapat saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan jadi pengingat buat pribadi, pengingat buat Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita melimpah rezeki nyampe Ramadan. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang terakhir yaitu acara doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Irfan Hakim. Kepada beliau kami haturkan. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil ma'il ala ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna fi maqamina hadha mimman tanaluhu minka salawatun wa rahmatun wa maghfirah. اللهم اجعل محيانا محيا سيدنا ونبينا محمد وآل سيدنا محمد واجعل مماتنا ممات سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ولا تفرق بيننا بينه ضربة عين أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا مهجهم دون سيدنا ونبينا محمد. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا. واغفر للأمة المحمدية وارحمهم رحمة عامة.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الاستقامة ونسألك الكرامة ونسألك البعد من الملامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. يا ولد الوليد يا اخر الاخير يا الفتى المتين يا رحيم المساكن ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نصر وفتح قريب دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيه فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, dan usainya membaca doa tadi, maka berakhir acara kita pada malam hari ini. Kami selaku membawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas keberhadirannya. Marilah kita tutup dengan baca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.